Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hairiyah dari Universitas Negeri Malang, jurusan PGSD. Di sini kakak akan menjelaskan tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau biasa kita sebut reaksi redoks. Dalam reaksi redoks itu terdapat 3 konsep. Yang pertama konsep oksigen. Nah, di konsep oksigen ini, jika dalam suatu reaksi ia mengikat oksigen, maka reaksinya disebut reaksi oksidasi. Namun, jika dalam suatu reaksi ia melepaskan oksigen, maka disebut reaksi reduksi. Lalu yang kedua yaitu konsep elektron. Jika dalam suatu reaksi ia mengikat elektron, maka disebut reaksi reduksi. Namun, dalam suatu reaksi, jika ia melepas elektron, maka disebut reaksi oksidasi. Konsep ketiga yaitu bilangan oksidasi atau biasa kita sebut biloks. Dalam suatu reaksi, jika bilangan oksidasinya naik, maka disebut reaksi oksidasi. Namun, jika bilangan oksidasinya turun, maka disebut reaksi reduksi. Kita coba di konsep pertama tadi. Jika 4Fe ditambah 3O2, maka dia akan menghasilkan 2Fe2O3. Di sini kan besi mengikat oksigen, maka disebut reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe tambah 3CO2. Di sini tadi Fe2O3. Terdapat oksigen kan, ini O3. Namun, setelah direaksikan, O-nya hilang. Nih, sisa 2Fe. Maka dia melepas oksigen. Maka disebut reaksi reduksi. Selanjutnya yaitu konsep kedua. Konsep kedua ini tadi tentang elektron. Jika dia melepaskan elektron, maka disebut reaksi oksidasi. Jika ia mengikat elektron, maka disebut reaksi reduksi. Nih contohnya, Ca menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron. Maka ia melepas elektron. Maka disebut reaksi oksidasi. Selanjutnya S. Ini dia mengikat 2 elektron, maka menjadi S2-. Muatannya 2- nih. Maka disebut reaksi reduksi karena dia mengikat 2 elektron. Jika ini dijumlahkan atau digabungkan reaksinya, maka akan menjadi reaksi redoks, yaitu Ca plus S menjadi Ca2+ ditambah 2-. Kenapa ini nggak ada elektron-elektronnya kayak tadi? Karena ini kan 2 elektron di sini bisa dicoret. Nih, dicoret. Maka kalau ada di kanan kiri bisa dicoret. Jadinya elektronnya di sini hilang. Nah, lalu oksidatornya di sini S. Oksidator yaitu yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktornya Ca yang mengalami oksidasi. Ingat, ini itu terbalik. Oksidator malah yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor yaitu unsur yang mengalami oksidasi. Dia terbalik ya, ingat. Lalu konsep ketiga, yaitu tentang bilangan oksidasi. Jika bilangan oksidasinya meningkat, maka disebut reaksi oksidasi. Namun, jika bilangan oksidasinya turun, maka disebut reaksi reduksi. Nih, kita lihat di sini, 2Al. Al ini senyawa, unsur bebas ya. Al unsur bebas, maka dia bilangan oksidasinya 0. Ini PbNO3 2 kali. Ini Pb bilangan oksidasinya plus 2, N plus 5, O ini bilangan oksidasinya min 2. Berubah menjadi 2Al NO3 3 kali. Ditambah 3 Pb. Nih, tadi ini Al-nya kan bilangan oksidasinya 0. Lalu setelah direaksikan, maka Al-nya ini berubah jadi plus 3. Naik kan bilangan oksidasinya, maka dia disebut reaksi oksidasi, mengalami oksidasi. Sedangkan Pb di sini awalnya dia plus 2. Pas bereaksi, dia menurun menjadi 0. Maka disebut reaksi reduksi. Jadi bisa kita tentukan oksidatornya di sini PbNO3. Nih, oksidator yang mengalami reduksi kan? Nih, oksidator yang mengalami reduksi, lalu Al. Al-nya yang mengalami oksidasi disebut reduktor.
Ingat yang tadi kakak bilang itu terbalik dia, emang terbalik kayak gitu. Lalu hasil oksidasinya Pb, ini kan hasil oksidasinya, dan AlNO3. Ini reduksi, terbalik, ingat ya. Lalu gimana kita nentuin yang redox dan bukan redox? Nih, kalau redox itu dia bilangan oksidasinya bakal berubah. Sedangkan kalau bukan reaksi redox, dia tetap nih misal ini Ca di sini plus 2. Di sini setelah direaksikan dia tetap plus 2. O-nya min 2. Di sini O-nya tetap min 2. Baik di kanan maupun di kiri, dia itu bilangan oksidasinya tetap, maka disebut bukan reaksi redox. Nah, gimana cara kita nentuin bilangan oksidasi? Cara nentuin bilangan oksidasi itu, ingat, nih yang kakak titik-titikin. Unsur bebas, dia bilangan oksidasinya 0. Unsur bebas itu contohnya H2, Cl2, NO2, O2, oksigen nih. Lalu, buat fluorin, F, dia bilangan oksidasinya selalu min 1. Nih, buat yang fluorin. Lalu unsur logam. Unsur logam ini yaitu golongan 1A, golongan 2A. Dia muatannya selalu positif. Nih, golongan 1A dia plus 1, golongan 2A dia plus 2. Kayak gitu. Lalu unsur non logam. Unsur non logam ini muatannya selalu min. Unsur non logam itu yang mana? Yang golongan 5A, 6A, 7A. Dia bilangan oksidasinya buat yang 5 min 3, golongan 6A min 2, golongan 7A min 1, gitu. Lalu ion, buat yang ion ini contohnya apa? Fe2+, S2-, pokoknya dia yang ada muatannya, nih kayak gini. Ini harusnya di atas ya, di atas sini Fe2+, lalu S2-, harusnya di atas sini, tapi ini fontnya nggak bisa karena di PPT ya, jadi kayak gini. Dia selalu mengikuti muatannya. Kalau misal Fe2+, maka muatannya plus 2. S2-, muatannya min 2. Kayak gitu. Lalu hidrogen. Hidrogen ini bilangan oksidasinya selalu plus 1. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali hidrogennya bereaksi dengan logam. Contohnya senyawa NaH. Hanya ini kan hidrogen plus 1, tapi ketemu logam Na, golongan 1A. Nih, harusnya kan plus 1 di sini, tapi nggak boleh. Makanya dia kenanya bilangan oksidasinya min 1 kalau ketemu logam. Lalu oksigen. Oksigen bilangan oksidasinya selalu min 2, kecuali dia ketemu F2O, nanti jadi plus 2. Ketemu H2O2, jadi min 1. KO2, jadi min setengah. Ini sudah paten, jadi Mbak udah tulisin contohnya. Lalu senyawa. Senyawa ini bilangan oksidasinya selalu 0. Contoh senyawa yaitu H2SO4, yaitu asam sulfat. Lalu CaCO3, kalsium karbonat. Lalu NaOH, yaitu natrium hidroksida. Bilangan oksidasinya senyawa itu selalu 0. Lalu selanjutnya ion poliatom. Ion poliatom ini terdiri dari 2 unsur, namun ada muatannya. Contohnya CO3. CO3 nih. CO3 muatannya min 2. Maka bilangan oksidasinya min 2. Maaf, di sini bukan muatan ya. Ini maka biloxnya min 2. Seperti itu. Ini ada sekitaran 7 atau 8 tadi ya dipahamin, nanti bisa buat nentuin bilox buat ngerjain soal redox. Mungkin itu aja. Maaf kalau kakak banyak agak salah-salah kata atau yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.